Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari tim 5 yang beranggotakan Roha Amanati, Maulidaurin Ain, Ridwan Fatis, Isna Widyastuti, dan Lutfi Fatihatul Mukarramah akan mempresentasikan tentang enzim dalam mata kuliah kimia pangan. Selanjutnya kita perkenalan dulu apa itu enzim, sifat kimia dari enzim. Enzim adalah protein dengan aktivitas katalitik karena kekuatan aktivasi spesifik dan konversi substrat menjadi produk. Urutannya yaitu substrat, enzim, lalu produk. Beberapa enzim hanya terdiri dari asam amino yang dihubungkan secara kovalen melalui ikatan peptida yang ditemukan di semua sistem kehidupan pada suhu 0 derajat Celcius, 37 derajat Celcius atau mendekati 100 derajat Celcius. Beberapa enzim dihasilkan dari modifikasi kimia in vivo atau in vitro dari satu atau lebih basa nukleotida. Enzim mungkin secara kimiawi dimodifikasi oleh perubahan yang disengaja atau tidak disengaja, misalnya reaksi Maillard. Yang kedua yaitu katalis enzim. Enzim adalah katalis positif, yaitu mereka meningkatkan laju reaksi dari reaksi yang tidak dikatalisis enzim. Minimal dua peristiwa harus terjadi agar aktivitas enzim dapat diamati. Pertama, enzim harus mengikat secara non-kovalen senyawa khusus ke situs aktif. Kedua, harus ada konversi kimia dari senyawa awal menjadi senyawa baru. Nah, yang ketiga yaitu regulasi reaksi enzim. Kecepatan enzim reaksi yang dikatalisis biasanya berbanding lurus dengan konsentrasi enzim aktif dan bergantung pada substrat dalam cara yang kompleks, bergantung pada inhibitor, konsentrasi kofaktor, dan pada suhu pH. Lalu ada aspek historikal enzim. Enzim ini sangat penting untuk semua organisasi hidup. Oleh karena itu, enzim telah ada sejak awal kehidupan. Enzim penting dalam pematangan buah-buahan, fermentasi jus, buah, pengasaman susu, kelembutan daging, dan lain-lain. Lalu, ada pemurnian enzim. Pemurnian enzim dapat dilakukan menggunakan teknik seperti kromatografi atau pertukaran ion, filtrasi gel, chromatofocusing, afinitas hidrofobik. Beberapa jenis elektrofisis yaitu elektrofisis gel poliakrilamida reguler, SDS page, isoelektrik, fokus, dan teknik berdasarkan perbedaan karutan dan stabilitas. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nah, B. Enzim dalam organisme. Aktivitas enzim meningkat selama penyimpanan karena disintegrasi struktur seluler yang memisahkan enzim dan substratnya. Sebagai contoh, pelunakan tomat dipercepat setelah pematangan optimum karena peningkatan aktivitas enzim. Jaringan tanaman yang terkontaminasi mikroorganisme, seperti jamur pelapuk coklat yang mengandung polifenol oksidase, secara harfiah dapat hilang dalam semalam karena pertumbuhan yang cepat dan multiplikasi mikroorganisme yang mengandung enzim. Selanjutnya, lokasi enzim. Enzim tidak terdistribusi secara merata dalam organisme. Sebuah enzim tertentu kadang-kadang ditemukan hanya dalam satu jenis organel dalam sel. Nukleus terutama mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis asam nukleat dan degradasi hidrolitik. Mitokondria mengandung oksidoreduktase yang terkait dengan fosforilasi oksidatif dan pembentukan ATP. Dan lisosom dan granula zimogen pankreas terutama mengandung hidrolase. Setiap jenis organel dalam sel terspesialisasi dalam melakukan jenis reaksi yang dikatalis oleh enzim. Organ mungkin juga terspesialisasi dalam jenis enzim yang ditemukan. Jika kita ingin mencari enzim tertentu pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, penting untuk mengetahui di mana organel atau organ enzim itu berada. Ada dua teknik penting untuk ini. Yang pertama dapat ditentukan dengan teknik histokimia. Teknik histokimia enzim sensitif ini digunakan secara rutin oleh ahli histologi dan patologi medis dan veteriner. Sayangnya mereka jarang digunakan oleh para ilmuwan makanan. Yang kedua, sentrifugasi diferensial. Mengikuti disintegrasi jaringan secara hati-hati dalam buffer untuk mengontrol pH dan tekanan osmotik, sehingga organel tetap utuh. Organel yang terpisah kemudian dihancurkan dan enzim yang ada ditentukan dengan menggunakan substrat spesifik untuk mendeteksi keberadaan dan konsentrasinya. Selanjutnya, kompartemen dan akses ke substrat. Aktivitas enzim dalam sel utuh dikendalikan oleh kompartementasi dalam membran subseluler, oleh organel, oleh enzim atau substrat yang terikat pada membran atau dinding sel, dan dengan pemisahan substrat dari enzim termasuk pengeluaran O2 bebas dari tisu. Kontrol aktivitas lainnya termasuk biosintesis proenzim atau tidak aktif sampai diaktifkan, seperti yang ditemukan dalam darah dan pankreas hewan, dan oleh inhibitor enzim endogen yang penting secara fisiologis. Selanjutnya, konsentrasi khas enzim dalam beberapa makanan. Jumlah relatif dari tiga enzim, poligalakturonase, lipoksigenase, dan peroksidase pada tanaman. Poligalakturonase yang bertanggung jawab untuk pelunakan, lipoksigenase sangat tinggi konsentrasinya dalam kedelai, menyebabkan rasa kacang kedelai yang dimasak, tetapi terjadi pada tingkat yang hampir tidak terdeteksi pada gandum dan kacang tanah. Peroksidase pada dasarnya ditemukan di sebuah buah, tetapi bervariasi sekitar 7 kali lipat dari kacang hijau Inggris hingga kacang lima. Tingkat aktivitas enzim tertentu dapat sangat bervariasi dalam makanan mentah, karena kultivar dari buah yang sama misalnya dapat dibiarkan untuk memiliki lebih banyak atau lebih sedikit enzim, usia atau kematangan suatu organisme, dan kondisi lingkup tumbuh atau terutama tanaman, termasuk suhu, suplai air, tanah, dan pemupukan. Semuanya mempengaruhi tingkat aktivitas enzim. Kemudian, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi enzim. Yang pertama, konsentrasi substrat. Pengaruh konsentrasi substrat pada kecepatan pembentukan produk untuk reaksi satu substrat ketika reaksi mengikuti kinetika Michaelis-Menten. Substrat mungkin tidak larut pada konsentrasi yang dibutuhkan. Substrat dapat menghambat reaksi pada konsentrasi substrat yang tinggi atau dapat mengaktifkan reaksi pada konsentrasi substrat yang tinggi. Beberapa reaksi substrat. Sebagian besar reaksi yang dikatalis oleh enzim melibatkan lebih dari satu substrat. Reaksi yang dikatalis hidrolase membutuhkan air sebagai yang kedua substrat, tetapi dalam sebagian besar kondisi di mana konsentrasi air adalah 55,6 m. Efeknya diabaikan dalam pengembangan kinetika persamaan.
Selanjutnya, penghambatan substrat. Satu molekul substrat berikatan dengan sisi aktif enzim dan secara katalitik diubah menjadi produk sesuai dengan keadaan normal kinetika. Pada konsentrasi substrat yang lebih tinggi, molekul kedua mengikat di situs yang berbeda dari situs aktif. Hal ini tidak dikatalis untuk produk, tetapi hasil pengikatannya dalam penurunan efisiensi katalik enzim. Selanjutnya, aktivasi substrat. Aktivasi substrat dapat dikacaukan ketika dua enzim bekerja pada substrat yang sama. Jika nilai Km untuk kedua enzim adalah agak berbeda, kemungkinan ini dapat diverifikasi dengan menunjukkan bahwa dua isozim hadir dengan pemisahan elektroforesis dari keduanya. Selanjutnya, konsentrasi enzim. Penentuan aktivitas enzim penting dalam kedokteran klinis, kelainan nutrisi, kontrol kualitas dalam pemrosesan makanan, dan dalam penggunaan enzim secara analitis untuk menentukan konsentrasi senyawa yang merupakan substrat, aktivator, atau inhibitor. Setidaknya ada 5 pengecualian untuk hubungan linier yang diharapkan antara EO dan VO adalah: yang pertama, batasan pada kelarutan substrat seperti O2. Yang kedua, konversi substrat menjadi produk yang substratnya kurang baik atau inhibitor kompetitif. Keduanya ini menyebabkan penurunan VO saat P meningkat. Yang ketiga, enzim berpasangan reaksi di mana produk enzim min 1 adalah substrat enzim min 2. Dalam hal ini, produk min 2 diukur untuk menentukan VO. Namun, konsentrasi enzim min 1 yang diinginkan untuk mendapatkan linearitas antara VO dan E1O harus digunakan. K2E2O lebih besar 100K1 E1O. Mungkin juga ada yang keempat, irreversible inhibitor seperti Hg2+, Ag+, atau Pb2+ dalam substrat, buffer, atau air yang menonaktifkan enzim dalam jumlah tertentu. Yang kelima, kofaktor esensial yang dapat dipisahkan dalam larutan enzim. Selanjutnya, pengaruh pH. pH memiliki efek yang nyata pada aktivitas bagian besar enzim. Semua kurva aktivitas pH berbentuk lonceng dengan aktivitas menurun mendekati 0 pada 2 unit pH di bawah atau di atas pH optimum. Selanjutnya, stabilitas enzim. Penting untuk menentukan kisaran pH di mana suatu enzim stabil sebelum menentukan pH optimum. Ini dapat dilakukan dengan setidaknya 3 metode. Cara terbaik adalah dengan menginkubasi enzim pada kondisi yang sama, atau pH, suhu, buffer, konsentrasi enzim, waktu. Digunakan untuk menentukan tidak pada pH yang berbeda tetapi tanpa substrat. Selanjutnya, pengaruh kesetimbangan. Beberapa konstituen dari sistem reaksi enzim terionisasi atau terdisosiasi, tergantung pada pH. Konstituen yang dapat terionisasi termasuk buffer, substrat, kofaktor jika diperlukan, dan kelompok terionisasi esensial di situs aktif enzim. Selanjutnya, pengaruh suhu. Suhu tidak hanya mempengaruhi kecepatan katalis enzim, kesetimbangan semua reaksi, asosiasi atau disosiasi atau ionisasi buffer, substrat, produk, dan kofaktor jika ada. Asosiasi atau disosiasi kompleks enzim substrat, enzim reversible reaksi, kelarutan substrat terutama gas, dan ionisasi gugus prototropik pada sisi aktif enzim dan kompleks enzim substrat. Selanjutnya, aktivitas enzim pada suhu rendah. Penyimpanan makanan di bawah titik beku air harus dihindari. Saat air membekukan enzim dan substrat menjadi lebih terkontaminasi atau zat terlarut ditolak dari fase es, yang dapat menyebabkan peningkatan aktivitas. Selain itu, pembekuan dan pencairan mengganggu jaringan, memungkinkan akses yang lebih besar dari enzim ke substrat. Selanjutnya, aktivitas atau konsentrasi air. Ada 3 cara untuk mempelajari pengaruh aktivitas air terhadap aktivitas enzim. Metode pertama adalah dengan hati-hati mengeringkan sampel biologis atau sistem model yang tidak dipanaskan. Mengandung enzim aktif, kemudian diseimbangkan dengan berbagai aktivitas air dan mengukur kecepatan aktivitas enzim. Metode kedua untuk menentukan konsentrasi air yang dibutuhkan untuk aktivitas enzimatik adalah dengan mengganti sebagian air dengan pelarut organik. Pada metode ketiga, sebagian besar air dapat digantikan oleh pelarut organik yang tidak dapat bercampur dalam transesterifikasi yang dikatalisis lipase, tributirin dengan berbagai alkohol. Mengapa enzim adalah katalisator yang efektif? Enzim adalah katalis yang sangat efektif yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk menurunkan energi aktivasi EA reaksi. Ini menghasilkan nilai VO yang lebih besar. Inaktivasi dalam kontrol enzim. Produk dari reaksi yang dikatalis enzim dapat menjadi penghambatan. Perubahan pH dapat mengubah aktivitas dengan membuat kondisi kurang optimal untuk aktivitas enzim. Suhu tinggi dapat mengurangi aktivitas enzim dengan mendenaturasi beberapa enzim, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kecepatan konversi substrat ke produk oleh enzim aktif. Kebanyakan ahli enzim tidak menganggap salah satu dari variabel ini sebagai inhibitor enzim. Denaturasi enzim menghilangkan aktivitasnya, dan ini dapat dicapai dengan gaya geser, tekanan yang sangat tinggi, iradiasi, atau pelarut organik yang salah sasaran. Aktivitas enzim aktivitas enzim juga dapat dikurangi dengan modifikasi kimiawi dari kelompok situs aktif penting enzim. Enzim juga tidak aktif ketika substratnya dihilangkan. Semua pendekatan penghambatan ini adalah cara yang valid untuk mengendalikan aktivitas enzim dalam makanan. Inhibitor reversible. Inhibitor reversible dibedakan dari inhibitor irreversible dengan kriteria sebagai berikut. A. Inhibitor reversible dengan cepat atau dalam milidetik membuat kompleks ketimbangan yang dikendalikan difusi non-kovalen dengan enzim. B. Inhibitor irreversible perlahan-lahan membentuk turunan kovalen dari enzim yang tidak dapat dipisahkan dengan dialis atau dengan penyaringan gel. Kedua, inhibitor alami. Beberapa organisme telah berevolusi inhibitor enzim sebagai sistem pengaturan metabolik dan fisiologis. Mereka juga menghasilkan inhibitor untuk mencegah aktivasi prematur proenzim dan untuk melindungi organisme terhadap serangan serangga dan mikroba.
3. Inhibitor protease. Inhibitor protease ditemukan di pankreas dan dalam darah, di mana mereka melindungi terhadap aktivasi prematur pro-bentuk protease pencernaan dan protease pembekuan darah masing-masing. Yang keempat, amilase inhibitor. Ada 3 jenis inhibitor amilase. A. Protein yang diproduksi oleh tanaman tingkat tinggi. B. Polipeptida kecil yang diproduksi oleh beberapa spesies Streptomyces. Dan C. Karbohidrat kecil yang mengandung N yang diproduksi oleh Streptomyces. Yang kelima, inhibitor invertase. Ada 3 jenis inhibitor A amilase. A. Protein yang diproduksi oleh tanaman tingkat tinggi. B. Polipeptida kecil yang diproduksi oleh beberapa Streptomyces. Dan C. Karbohidrat kecil yang mengandung N yang diproduksi oleh Streptomyces. Yang keenam, inhibitor enzim lainnya. Secara fisiologis adalah inhibitor fosfatase protein dan inhibitor protease kinase. Fosforilase dan glikogen sintase adalah enzim kunci yang terlibat dalam pemecahan metabolisme glikogen menjadi glukosa dan biosintesis glikogen glukosa dalam jaringan hewan masing-masing. Inaktivasi dan atau kontrol dengan metode fisik. Beberapa metode penanganan yang digunakan dalam pengolahan makanan menonaktifkan enzim, sengaja atau tidak. Ini termasuk paparan antarmuka yang terbentuk di sepanjang dinding dapur, pengangkut atau efek pengadukan, cambuk, geser, suhu tinggi, tekanan, dan panas. Namun, tidak semua ini menyebabkan inaktivasi instan atau lengkap, dan mungkin ada periode awal ketika aktivitas enzim yang bersentuhan dengan substratnya dapat ditingkatkan. Inaktivasi enzim interfasial. Antarmuka udara atau air dan lipid atau air adalah wilayah berhierarki tinggi, di mana protein cenderung menyelaraskan diri dengan segmen hidrofilik yang berorientasi ke dalam fase air, dan segmen hidrofobik yang berorientasi ke fase udara atau lipid. Pembukaan protein pada antarmuka disukai secara termodinamika. Efek tekanan pada enzim. Extruder beroperasi pada tekanan yang lebih besar daripada yang biasanya ditemui selama pemrosesan makanan, dan ini menghasilkan fluiditas yang lebih besar. Tekstur makanan mulai kayak geser, reaksi kimia dan suhu tinggi. Diragukan bahwa sebagian besar enzim akan bertahan hidup dari kondisi extruder. Inaktivasi enzim dengan mencukur. Pencukuran yang cukup besar terjadi dalam pemrosesan makanan selama pencampuran tap transfer melalui dan ekstruksi. Beberapa perhatian telah diberikan pada kondisi geser yang diperlukan untuk inaktivasi enzim. Mengkloning radiasi dan inaktivasi enzim. Banyak perhatian telah diberikan pada efek radiasi pion makanan pada inaktivasi enzim. Segera menjadi jelas bahwa sekitar 10 kali lebih besar dosis radiasi pion diperlukan untuk menonaktifkan enzim daripada yang diperlukan untuk menghancurkan spora mikroba. Inaktivasi pelarut enzim. Secara umum, pelarut yang tidak dengan memindahkan menstabilkan enzim seperti halnya menghilangkan air dengan pengeringan, namun pelarut yang dapat disiram air ketika hadir pada konsentrasi melebihi sekitar 5-10%, umumnya enzim yang tidak aktif. Penghapusan substrat dan atau kofaktor. Aktivitas polifenol oksidase dapat dicegah dengan metilasi enzimatik dari 1 atau lebih gugus hidroksil substrat fenolik. Modifikasi makanan oleh enzim. Enzim memiliki aspek yang sangat penting pada kualitas makanan kita, bahkan tanpa enzim tidak ada makanan. Peran enzim endogen dalam kualitas makanan. Warna. Warna merupakan atribut pertama yang diasosiasikan konsumen dengan kualitas dan penerimaan makanan. Lipogenase. Lipogenase memiliki 6 efek penting pada makanan. Beberapa diinginkan dan yang lain tidak diinginkan. 2 fungsi yang diinginkan adalah A. Terdapat putihan tepung terigu dan kedelai, pembentukan ikatan disulfida dalam gluten selama pembentukan adonan, atau menghilangkan kebutuhan untuk menambahkan oksidator kimia seperti kalium brumat. 4. Tindakan lipogenase yang tidak diinginkan dalam makanan adalah A. Penghancuran klorofil dan karoten. B. Pengembangan rasa dan aroma oksidatif sering ditandai seperti jerami. C. Kerusakan oksidatif pada senyawa seperti vitamin dan protein. Dan D. Oksidasi asam lemak esensial, asam linolenat, dan arakidonat. Klorofilase. Klorofilase ditemukan pada tanaman dan mikroorganisme yang mengandung klorofil. Berikutnya polifenol oksidase. Polifenol oksidase sering disebut tyrosinase, polifenolase, fenolase, katekol oksidase, kresolase, atau katekolase, tergantung pada substrat yang digunakan pengujiannya dalam atau ditemukan dalam konsentrasi terbesar dalam tanaman, berfungsi sebagai yang sumber enzim. Tekstur. Selulosa. Informasi yang melimpah tersedia tentang selulas mikroba karena potensi pentingnya mereka dalam mengubah limbah selulosa yang tidak larut menjadi glukosa. Berikutnya pentosanase. Pentosanase mikroba lebih baik dicirikan daripada yang ada di tanaman tingkat tinggi. Berikutnya amilase. Ada 3 jenis utama amilase. A. Amilase, B. Amilase, dan glukoamilase. Perubahan rasa dan aroma pada makanan. Enzim menyebabkan rasa dan aroma yang hilang dalam makanan, terutama selama penyimpanan. Enzim dalam pengelolaan sampah. Jika beberapa bahan sampah dapat diubah menjadi bentuk lain dari bahan bakar atau etanol dan metanol, atau bahan baku fermentasi glukosa untuk menghasilkan protein, etanol, dan CO2, masalah pembuangan akan berkurang dan persediaan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui akan dihemat. Pati dan amilase. Amilase, glukoamilase, dan isomerase glukosa masing-masing yang memiliki sekelompok enzim dengan sifat katalitik yang sama. Namun sifat kimia dan fisiknya cukup beragam adalah alat yang memungkinkan pati diubah secara komersial menjadi produk bermanfaat lainnya. Produknya adalah sirup food grade dari berbagai DP atau derajat polimerisasi, glukosa dan fruktosa.
Selanjutnya yaitu selulosa dan selulase. Enzim yang bekerja pada selulosa dan intermediate degradasi dapat dibagi menjadi 4. Yaitu glukanase relatif tidak aktif terhadap kristalin, selobiohidrolase, exoglucohidrolase yang menghidrolisis berturut-turut penghapusan unit glukosa dari ujung non-reducing kelodextrin. Beglukosidase yang membelah selobiosa menjadi glukosa dan menghilangkan glukosa dari ujung non-reducing kelodextrin kecil. Yang selanjutnya yaitu hemiselulosa dan pentosanase. Beberapa jamur menghasilkan sejumlah besar pentosanase. Beberapa pentosanase meningkat 6-10 kali konsentrasinya selama perkecambahan biji. Pentosanase dianggap terletak terutama di dedak, tetapi tidak diketahui di mana enzim yang baru disintesis selama perkecambahan berada. Protein dan enzim proteolitik. Semua biomasa mengandung protein. Semua bahan biologis mungkin mengandung endo dan endoprotease. Endoprotease menghidrolisis ikatan peptida spesifik di bagian dalam rantai protein di mana mereka memiliki kekhususan. Lipid dan lipase. Lipase menghidrolisis triacylglycerol menjadi asam lemak mono atau diacylglycerol dan gliserol. Lipase tipe 1, 3, tipe 2 dan non-spesifik yang dapat menghidrolisis lipid secara efisien dalam bahan limbah. Lipase bekerja pada miselular, bentuk lipid lebih disukai dalam bentuk cair. Lipid dapat dihidrolisis secara perlahan. Enzim dalam analisis makanan. Uji enzim bahan biologis digunakan untuk menilai kecukupan blasing atau pemrosesan, kematangan, waktu penyimpanan, stabilitas, praktik budaya, dan pemuliaan atau modifikasi genetik. Mereka digunakan untuk membuat penentuan kuantitatif makanan komposisi, termasuk senyawa yang berfungsi sebagai substrat, aktivator, atau inhibitor enzim tertentu. Konsentrasi enzim. Hubungan antara NO dan EO menjadi dasar penentuan analitik konsentrasi enzim dalam bahan biologis. Menggandakan harus menggandakan NO penting dan mudah untuk memverifikasi hubungan ini hanya dengan menambahkan aliquot ukuran yang berbeda dari dan ekstra enzim menggunakan buffer konstan dan konsentrasi substrat. Senyawa yang substrat. Konsentrasi senyawa yang merupakan substrat juga dapat ditentukan dengan metode perubahan total atau absorbansi atau fluoresensi. Enzim amobil dalam analisis makanan. Enzim amobil dapat membuat tes lebih cepat atau lebih mudah. Ini adalah enzim amobil kolom, elektrode enzim, chip yang mengandung enzim, dan sistem pengujian tipe enzima liquid. Immunosorbate assay. Indikator blasing atau pasteurisasi yang memadai. Indikator kecukupan blasing diperlukan. Indikator yang paling sering digunakan adalah peroksidase dalam buah-buahan dan sayuran, dan alkalin fosfatase dalam susu, produk susu, dan HAM-B-aketiliglucosaminidase telah digunakan untuk telur. Oke, materi selanjutnya adalah enzim dan masalah kesehatan atau nutrisi atau makanan. Enzim memainkan peran penting dalam pengembangan makanan sehingga nutrisinya lebih baik dan lebih aman. Kekurangan enzim. Tingkat enzim yang diproduksi oleh tubuh kita dikendalikan oleh susunan genetik kita berdasarkan usia dan diet, sehingga kuantitas setiap jenis enzim pada setiap individu itu berbeda. Nah, di sini ada contoh beberapa penyakit genetik yang disebabkan oleh cacat enzimatik. Yang pertama ada alkaptonuria yang disebabkan oleh enzim asam antisat homoksidase yang rusak. Kemudian ada fenilketonuria yang disebabkan oleh enzim fenilalanin hidroksilase yang rusak. Hiperamonemia disebabkan oleh enzim transkarbamilase ornitin yang rusak. Kemudian ada anemia hemolitik yang disebabkan oleh enzim eritrosit glukos 6-fosfat dehidrogenase yang rusak. Ada akatalasia yang disebabkan oleh eritrosit katalase yang rusak. Kemudian ada intoleransi lisin kongenital yang disebabkan oleh enzim L-lisin N-adenoksidoreduktase yang rusak. Kemudian jika penyakit Gaucher ini disebabkan oleh enzim glukoserebrosidase yang rusak. Kemudian untuk penyakit Refsum disebabkan oleh asam fitat oksidase yang rusak. Kemudian ada sindrom McArdle dengan penyebab enzim fosforilas otot yang rusak. Kemudian ada hipofosfatasia dengan penyebabnya adalah enzim alkali fosfatase yang rusak. Defisiensi laktase kongenital disebabkan oleh enzim laktase asam urat hiposantinin guanin fosforibosil transferase yang rusak. Kemudian ada santinuria yang disebabkan oleh enzim santin oksidase yang rusak. Kemudian yang terakhir ada intoleransi fruktase herediter yang disebabkan oleh enzim fruktasa ifosfat aldolase yang rusak. Materi selanjutnya adalah racun dan antinutrien. Bahan baku tanaman mengandung zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup tanaman, namun tidak diinginkan dalam makanan atau tidak untuk dikonsumsi. Zat-zat ini termasuk inhibitor terhadap enzim, terutama protase dan amilase, serta berbagai alkaloid. Konsentrasi zat yang tidak diinginkan terjadi secara alami dan harus dikurangi sebelum makanan dikonsumsi oleh manusia dengan aman. Jadi sebelum dikonsumsi makanan yang mengandung zat antinutrien harus enzimnya itu harus diinaktivasi terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya ada HCN dalam singkong.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.